Kalau memang mau berdebat dan berdiskusi dengan saya, sekalian aja jangan di Rabita Alawiyah, tetapi gunakan momentum di UIN Wali Songo itu tanggal 10 September, karena kalau misalnya itu di tempat yang tidak netral di Rabita Alawiyah. Imad bin Sam'un meneliti dan membatalkan nasab Sa'ad Abi Alawi. Sedangkan lembaga resmi yang otoritatif di dalam pencatatan nasab Sa'ad Abi Alawi adalah Ar-Rabitatul Alawiyah. Sehingga Ar-Rabitatul Alawiyah adalah lembaga dan tempat yang relevan terkait objek penelitian Imad. Harusnya kalau dia neliti nasab Ba'alawi, ya datang dong ke lembaga pencatatan nasab Sa'ad Ba'alawi. Inilah tempat diskusinya. Waalaikumsalam, Gus Haji, sehat? Alhamdulillah Yai, sehat walafiat. Ini tanpa berlama-lama Yai, untuk mempersingkat waktu agar lebih langsung kepada titik poin yang akan kita diskusikan pada malam hari ini. Ada beberapa pertanyaan Yai dari beberapa netizen dan juga isu-isu yang beredar di masyarakat mengenai nasab Ba'alawi. Dan beberapa jam yang lalu itu saya menyimak ada salah satu channel Nabawi TV yang memposting satu videonya Aventador 007 ya. Bagaimana tanggapan Kiai untuk Aventador ini ya? Baik, Gus Haji, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Maka terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Gus Aziz mengenai tentang video Aventador yang membuat sebuah video dengan judul Operasi Hitam Nasab Ba'alawi, saya kira ini terlalu berlebihan ketika kita mengatakan bahwa sebuah kajian ilmiah masuk dalam kategori operasi hitam. Sebenarnya masalah penelitian nasab Ba'alawi ini sangat sederhana. Ada orang yang mengaku keturunan Nabi Muhammad. Kemudian ada orang yang mempertanyakan apa benar dia sebagai keturunan Nabi Muhammad. Kemudian setelah mempertanyakan, dia meneliti. Setelah meneliti kemudian diketemukanlah sebuah kesimpulan bahwa ternyata mereka bukan turun Nabi. Inilah yang sedang terjadi sebenarnya, Gus Haji. Jadi sebuah kajian ilmiah yang saya lakukan 2 tahun yang lalu tentang bahwa apakah benar Ba'alawi ini adalah sebagai keturunan Nabi. Secara hakul yakin dalam penelitian saya, kemudian saya menyimpulkan bahwa Ba'alawi ini, para habaib itu bukanlah keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan haram bagi siapapun untuk mengakui mereka sebagai keturunan Nabi. Karena apa? Karena pengakuan keturunan Nabi masuk di dalam kategori al-masail ad-diniyah, yang di situ ada kaitan teologis antara pengaku dan masyarakat, terutama umat Islam. Oleh karena itu, ketika diskursus nasab ini bergulir di tengah masyarakat dan masyarakat kemudian pula mengadakan kajian, mereka masing-masing ini Gus Haji mengadakan kajian. Mereka tidak mentah-mentah menerima daripada hasil penelitian saya. Mereka kemudian mencari tesis saya, mereka kemudian meneliti sendiri, kemudian memverifikasi sendiri. Setelah diverifikasi sendiri, kemudian mereka mempunyai kesimpulan yang sama. Banyak, mayoritas mungkin sekarang ini, bahwa Ba'alawi ini memang bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dari situ kemudian berbagai macam reaksi masyarakat mengenai terputusnya nasab Ba'alawi kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW ini, kemudian saya kira di situ membuat
Ba'lawi, terutama Rabita Alawiyah ini kemudian dalam tanda kutip mungkin panik ya. Kemudian setelah itu di Nabawi TV itu mereka ketika sudah tidak dapat menjawab dari kajian-kajian saya itu, karena tidak dapat menjawab, kemudian mereka mengatakan ini adalah operasi hitam, the black operation. Ini black operation ini kan sebuah operasi yang dilakukan oleh negara misalnya untuk sebuah kemaslahatan, tetapi tidak mengatasnamakan negara dan tidak bisa kemudian diartikan sebagai gerakan negara, tetapi diketahui negara. Sedangkan tesis saya ini adalah tesis ilmiah pribadi. Saya mengkaji pribadi, waktu mengkajinya itu tidak ada suruhan dari siapapun. Ketika mengkaji Merdeka dari berbagai macam sumber, dari kitab-kitab nasab, kemudian dari kitab-kitab sejarah, kemudian dari berbagai macam sudut pandang, termasuk di sana ada DNA. Kemudian disimpulkan bahwa Ba'lawi ini para habaib bukan turun Nabi. Jadi tidak ada kaitan dengan instansi manapun termasuk negara atau dari sebuah kepentingan politik, kepentingan sebuah konspirasi, tidak ada. Ini adalah murni kajian saya, dan pertama itu saya letakkan itu di web pondok pesantren saya, kemudian mendapat perhatian dari masyarakat, kemudian mengalir di tengah-tengah masyarakat karena mempunyai signifikan terhadap kepentingan mereka sebagai umat Islam juga, karena apa yang kita bahas ini adalah mengenai pengakuan terhadap nasab kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika misalnya telah dari sisi ilmu nasab mereka ini tidak terbukti sebagai turun Nabi, dari sisi sejarah tidak terbukti sebagai turun Nabi, kemudian dari sisi ilmu tes DNA tidak terbukti juga hasil haplogrup mereka adalah G, kemudian dari sisi akhlak banyak juga yang mengkaitkan itu. Lah setelah itu mereka kemudian sekarang membuat framing bahwa ini operasi hitam. Mungkin operasi hitam itu lebih kita bisa arahkan Gus Haji sini kepada nasab Wali Songo. Ini ada operasi hitam nasab Wali Songo dari sebuah organisasi, tetapi organisasi itu tidak bisa langsung untuk kita kaitkan karena secara tulisan mereka perintah tidak ada, tetapi bergerilya mereka mengatakan Wali Songo itu sebagai Ba'lawi, ya kan? Tetapi ketua Rabitah Alawiyahnya Ustadz Taufik Segap itu kemarin kalau bukan dari Rabitah, katanya kan kemarin, bahwa itu jangan dipercaya. Pemba'lawian kalau bukan dari Rabitah itu jangan dipercaya. Nah ini ada operasi hitam, berarti di bawah itu diiklankan bahwa Wali Songo itu merupakan Ba'lawi, tetapi kemudian Rabitah Alawiyahnya cuci tangan bahwa Wali Songo bukan Ba'lawi. Ketika ada misalnya yang mengaku turun Wali Songo, kemudian tidak pula diakui, ya kan? Ya. Nah ini betul, ya. Jadi ada di situ lebih cocoknya operasi hitam itu kepada nasab Wali Songo. Ya, tokoh-tokoh Wali Songo banyak diba'lawikan, tetapi narasinya bahwa kalau itu bukan dari Rabitah Alawiyah, maka itu diabaikan, harus tidak dipercaya. Nah, coba kita lihat sekarang, misalnya ini kan masih ada saudara-saudara kita juga dari mereka yang mengaku keturunan daripada Wali Songo itu, yang masih mengakui sesuai dengan catatan mereka bahwa Wali Songo ke Ubaidillah kan. Nah, ya, betul, ya. Berani tidak ke Wali Songo tuh, misalnya kepada yang kemarin jadi panitia debat di Kesultanan Banten, itu kan mereka masih mengakui, di antara mereka ada yang masih mengakui bahwa mereka nasabnya ke Ubaidillah. Coba satu aja diberikan contoh mereka diisbat gitu oleh Rabitah Alawiyah. Kalau misalnya itu mereka konsisten. Kalau ini mereka konsisten,
bahwa Balawi itu bahwa Wali Songo itu adalah Balawi, maka mereka harus konsisten. Satu orang misalnya tuh dari panitia debat atau panitia ziarah di Banten itu kan ada yang dari saudara-saudara kita. Coba diisbat oleh Rabita Alawiyah agar itu tidak masuk dalam operasi hitam itu, the black operation gitu kan. Nah itu yang bisa kita tanggapi daripada pernyataan Aventador 007. Kalau Saras kan 008. Kalau ini 007 James Bond, ya kan? Bahwa tidak benar operasi hitam yang dituduhkan kepada kajian ilmiah, kajian berdasarkan kitab-kitab turos, kajian berdasarkan para ulama-ulama di pesantren-pesantren. Ini para ulama-ulama ini perlu diketahui, dari mulai Banyuwangi sampai Banten ini sekarang sudah mereka mengkaji tentang kajian nasab Balawi ini, dan mereka banyak yang bikin video kepada saya, dikirimkan tentang harapan mereka agar saya datang ke kota-kota mereka, ke kabupaten mereka, dan bahkan banyak yang sudah membuat pernyataan bahwa mereka sudah hakul yakin bahwa Balawi ini bukan cucu Nabi, seperti yang kita bisa lihat dari beberapa channel-channel YouTube yang bertebaran di media sosial, bahwa kiai-kiai sudah meyakini itu bukan hanya berdasarkan taklid kepada saya, Gus Ajis, bukan, karena mereka itu pinter-pinter. Ya, mereka mengkaji. Mereka banyaknya awal tidak percaya, kaget lah, bukan tidak percaya, kaget iya gitu, yang selama ini dianggap sebagai cucu Nabi ternyata bukan. Oleh karena itu, maka saya menyayangkan sebuah statement dari Aventador 007 ini yang mengatakan bahwa ini operasi hitam. Ini operasi putih. Al ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya. Cahaya itu tidak hitam. Kalau hitam tidak bercahaya. Tapi ini bercahaya, diawali dari cahaya, untuk cahaya, diterima oleh cahaya. Penelitian ilmiah ini adalah cahaya, dari cahaya, untuk cahaya, diterima oleh cahaya. Demikian, Gus Ajis. Ya, terima kasih Kiai atas jawabannya kepada statement yang disampaikan oleh Aventador bahwa habaib dalam operasi hitam. Jadi tidak sesuai ya Kiai ya dengan apa yang ada. Operasi ini operasi putih, operasi untuk kemuliaan semuanya, termasuk kemuliaan para habaib sendiri sebagai manusia yang mereka juga mempunyai kewajiban untuk senantiasa berada pada jalan yang benar. Seperti kita semua harus berada pada jalan yang benar, maka mereka klan Balawi ini juga harus berada jalan yang benar. Mana jalan yang benar? Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan Islam. Jalan Islam itu adalah jalan para nabi, jalan para siddiqin, jalan para ulama aulia. Jalan mereka adalah jalan dalil. Makanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk menjadi dalil kan. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Semua harus ada dalilnya. Mana kamu, wahai Muhammad, mengaku sebagai Nabi? Mana dalilnya? Ini mukjizat. Ini Al-Quran gitu. Nah, sekarang ada orang mengaku sebagai turun Nabi Balawi. Mana dalilnya? Nah ini kan agama ini. Ini adalah aturan atau gaya main dari agama, itu adalah dalil. Itu saja. Terima kasih. Ya. Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ahiba'il kiram, kita telah sama-sama mengetahui bahwasanya Ar-Rabitatul Alawiyah sebagai wadah resmi Sadah Al-Abi Alawi telah mengirimkan surat kepada saudara Imaduddin bin Sam'un, undangan, ajakan untuk berdiskusi, membedah pemikiran Imad bin Sam'un terkait pembatalan nasab Sadah Al-Abi Alawi sebagai dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 7 September 2024 hari Sabtu di gedung Ar-Rabitatul Alawiyah.
Undangan ini direspon oleh Imat dalam salah satu podcast, dalam salah satu video, dengan berbagai alasan. Seperti biasa dia berusaha mengeles dan dia berusaha mengalihkan supaya diskusi ini dilakukan di UIN Wali Songo pada tanggal 10 September 2024. Begini saudara-saudaraku sekalian, yang pertama saya harus tegaskan sebagai salah satu tim peneliti yang akan terlibat dalam diskusi tersebut. Saya harus menegaskan yang pertama, kenapa di Rabitatul Alawiyah Imad bin Sam'un meneliti dan membatalkan nasab Sa'ad Alawi. Sedangkan lembaga resmi yang otoritatif di dalam pencatatan nasab Sa'ad Alawi adalah Rabitatul Alawiyah. Sehingga Rabitatul Alawiyah adalah lembaga dan tempat yang relevan terkait objek penelitian Imad. Harusnya kalau dia meneliti nasab Ba'alawi, ya datang dong ke lembaga pencatatan nasab Ba'alawi. Nah, inilah tempat diskusinya. Inilah tempat yang otoritatif. Inilah tempat yang relevan. Sehingga tempat ini sudah sangat tepat. Selama ini saudara Imad bin Sam'un kemana-mana keliling, berbicara di berbagai tempat dengan nada yang provokatif, yang dibungkus dengan bungkus ilmiah, tapi mengaku meneliti, bahkan sampai tahap mengambil kesimpulan membatalkan nasab Sa'ad Ba'alawi, tapi tidak datang ke lembaga pencatatan resmi nasab Sa'ad Ba'alawi yang memang dalam hal ini otoritatif, lembaga resmi. Jadi penelitian macam apa ini? Sehingga memang sudah sangat tepat kalau dialog ini, diskusi ini, Rabithah mengundang Imad bin Sam'un agar membahas masalah ini langsung di tempat yang terkait objek penelitian yang bersangkutan. Sehingga saya kira ini sudah sangat tepat dan sudah sangat relevan, sehingga tidak ada alasan untuk menolak dan mengelak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait diskusi di kampus. Ya, kampus memang lembaga akademik, tapi bicara soal ilmiah ini relatif tergantung disiplin ilmu apa yang dibicarakan. Saya kasih analogi yang sederhana. ITB ini kampus besar di Indonesia yang luar biasa kontribusinya terhadap bangsa. Tapi kalau bicara penelitian syariah di ITB, ya nggak ilmiah dong, nggak relevan, bukan tempatnya. Itu analogi saja. Padahal ITB kampus besar. Begitu juga saya kira UIN Wali Songo, ini kampus luar biasa, Universitas Islam Negeri. Tapi ini yang kita bahas ilmu nasab. Objek penelitiannya tentang nasab. Nasab ini punya disiplin ilmu tersendiri yang disebut ilmu nasab. Apakah di situ ada prodi ilmu nasab? Apakah ada profesor ilmu nasab? Ada nasabah? Sehingga itu dikatakan relevan dan layak untuk menjadi gelanggang diskusi ilmiah terkait masalah ini. Ya tentunya orang yang alim di satu bidang belum tentu alim di bidang yang lain. Orang yang alim di bidang tafsir misalkan, bisa jadi dia awam di bidang ilmu nasab. Sehingga kalau bicara ilmiah dalam konteks ini ya relatif. Ya kalau mau sekalian mencari tempat yang netral, ilmiah, bicara netral ya. Walaupun sebetulnya Rabitatul Alawiyah sendiri insya Allah akan menjamin daripada keselamatan, aman, kami nggak akan melakukan intimidasi dan lain sebagainya. Insya Allah pulang pergi aman, sehat walafiat biidznillah. Tapi kalau mau bicara lebih jauh lagi terhadap lembaga ilmiah yang relevan dan kompeten dalam masalah ini, ya kalau mau silahkan sekalian di nakobah-nakobah internasional. Nakobah-nakobah internasional yang diakui dunia internasional, yang diakui di negaranya, misalkan yang di dalamnya ada pakar-pakar ilmu nasab, ya apalagi yang sudah berpengalaman ratusan tahun bergelut dalam bidang nasab, itu baru kompeten, silahkan. Tapi kalau pertanyaan saya di UIN Wali Songo, apakah ada nasabah? Apakah ada profesor ilmu nasab misalkan? Apakah ada lembaga penelitian nasab di dalamnya? Walaupun ya dia lembaga akademik, punya kompetensi dalam bidang ilmu agama di berbagai disiplin ilmu lainnya, tapi spesifik pembahasan ini adalah bidang ilmu nasab, sehingga ilmiah itu sifatnya relatif tergantung tempat di mana diskusi ini dijalankan, harus sesuai dengan disiplin keilmuan yang sedang kita bahas ini. Sehingga saya kira dalam konteks ini sudah sangat tepat kalau diskusi diadakan di Rabitatul Alawiyah, karena selama ini yang bersangkutan selalu menantang Rabitatul Alawiyah setiap diajak bicara, selalu menantang Rabitatul Alawiyah setiap diajak diskusi, inginnya dengan Rabitatul Alawiyah. Sekarang Rabithah yang mengundang, Rabithah saat ini yang mengundang.
Sehingga nggak ada alasan lagi untuk mengelak dan menghindar, dan ini sudah sangat-sangat relevan karena inilah tempat otoritatif yang berkaitan dengan objek yang sedang diteliti, yaitu nasab Ba'alawi. Nah, kemudian sedikit saja terakhir, ada yang bertanya kenapa kok harus mengundang beberapa tokoh seperti Bang Haji Roma Irama misalkan. Karena pertanyaan jawabannya simpel, sederhana. Bang Haji Roma Irama sebagai salah satu tokoh bangsa, tokoh nasional yang menyatakan hakul yakin. Beliau sebagai penyanyi dangdut, raja dangdut, menyatakan hakul yakin Ba'alawi nasabnya terputus, bukan sebagai beliau, bukan Ba'alawi bukan dzurriyyah Nabi. Hakul yakin ini kan tingkat keyakinan yang paling tinggi, yang luar biasa. Seperti orang yang mengatakan api panas setelah merasakan panasnya terbakar, itu hakul yakin tuh. Merasakan api panas setelah merasakan panasnya terbakar. Berarti kan beliau punya pemahaman yang sangat mendalam dalam masalah ini, punya basis ilmu yang luar biasa kuat, sehingga bisa mengatakan hakul yakin. Nah, karenanya kami undang beliau sebagai salah satu tokoh yang representatif mungkin dari kalangan Imaduddin bin Sam'un dan kawan-kawan. Jadi itu sejauh mana kehakul yakinannya itu ingin kita buktikan, ingin kita gali. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat kepada seluruh umat. Saksikan insya Allah secara live. Nah, kalau ada yang mengatakan ini nggak live, tertutup, buka, itu dalam bentuk live. Kalau dari mereka mau bawa media, ya silahkan. Mau merekam, silahkan. Insya Allah saya yakin pasti Robito akan memperbolehkan. Karena takut sabotase atau lain dan sebagainya, silahkan. Mau merekam, bawa media, silahkan. Tapi kalau ada yang memframing ini tertutup, nggak ada yang menyaksikan, nggak ada yang melihat, ini akan disaksikan secara live. Kenapa kok nggak disaksikan banyak orang secara langsung? Karena nanti kalau rame gaduh. Akhirnya diskusinya tidak berjalan khidmat, tidak bisa berjalan dengan ilmiah. Nah, maka ini sebetulnya tertutup dari segi tidak boleh semua orang hadir, agar tempat itu kondusif, tidak gaduh, tidak ada ribut-ribut, tidak ada tepuk tangan, sorak-sorak dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain terbuka karena akan disaksikan, disiarkan secara live. Nah, saya kira yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah mudah-mudahan Allah persatukan umat Islam di Indonesia ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah jauhkan bangsa ini dari mereka-mereka yang ingin memecah belah